Berjumpa dengan saya, RB di sini. Pada kesempatan siang ini, saya mencoba menjelaskan sesuatu yang paling mendasar, yaitu bagaimana caranya menentukan awal dan akhir suatu gelombang. Pada saat kita bicara misalnya dalam analisa gelombang, maka kita harus bisa menentukan kapan yang menjadi awal, yang disebut sebagai awal gelombang. Misal kalau di Elliott wave ya. Jadi kalau misalnya ada Elliott wave, kita tahu bahwa Elliott wave salah satunya yang impuls itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sangat krusial itu titik awal dari satu itu dari mana mulainya. Begitupun akhir dari gelombang 2, gelombang 1, ataupun awal dari gelombang 2, mungkin itu lebih mudah ya. Kalau setelah awalnya 0 itu bisa ditentukan, mungkin yang lebih susah adalah, kesulitan berikutnya adalah menentukan gelombang akhir gelombang 5. Jadi tentunya yang paling krusial tentunya dalam menentukan awal dari sebuah gelombang. Nah, umumnya di analisa gelombang apapun, aturan tentang penentuan awal dari sebuah gelombang itu tidak dinyatakan dengan jelas aturan-aturannya. Tidak dinyatakan dengan jelas. Untungnya Glenn Neely dalam hal ini dalam salah satu bukunya Mastering Elliott Wave, atau beliau sering menyebutkan sebagai New Wave, atau saya sering menyebutnya sebagai Elliott Wave modern, itu sejak awal dia sudah menjelaskan, mendefinisikan awal dan akhir dari gelombang. Ini sangat penting. Contoh di sini, saya langsung praktekkan. Yang menggunakan tanda lingkaran gelap ini adalah akhir, yang ini awal gelombang turun, akhir gelombang turun, awal gelombang naik, akhir gelombang naik, awal gelombang turun. Ini akhir gelombang turun, dan seterusnya. Jadi kita sepakati bahwa awal dan akhir dari sebuah gelombang itu adalah lingkaran atau dot berwarna gelap. Sedangkan yang awal dari sebuah gelombang adalah yang terbuka ya, yang seperti ini. Yang tidak ada warnanya atau warnanya sama dengan yang dasar, dengan dasar frame-nya ini ya. Nah, bagaimana aturannya? Aturan yang pertama untuk yang akhir itu adalah bahwa dia, kalau dia lagi naik, adalah titik tertinggi dari gelombang tersebut. Ini ya, di sini. Tentunya kalau yang sudah terjadi ini lebih mudah ya. Nah, di sini seperti ini. Itu akhir dari sebuah gelombang. Awal dari sebuah gelombang, nah ini yang sangat krusial, adalah awal dari adanya sebuah, katakanlah kontratrend, nah dari sini ke kontratrend, tapi gagal. Ini misalnya kan ini turun, ini sini, ya. Kontratrend naik ke atas, tapi gagal, maka ini adalah menjadi awal. Dengan ciri-cirinya adalah gelombang yang terbentuknya adalah setelah kontratrend adalah melebihi gelombang kontratrend tersebut. Ya. Jadi ini pertama pada saat di sini setelah yang akhir gelombang ini terjadi gelombang tren sekali nih melewati ini seperti itu sampai situ. Nanti dia ada kebalikannya kontratrend ke atas, dia melewati titik awal ini naik ke atas, tapi dengan cepat ya turun lagi. Nah inilah menjadi awal. Terus, dia di sini, kalau di sini untuk yang turun, maka yang paling akhir adalah gelombang terendah dari gelombang tersebut. Ini gelombang turun, maka dia adalah yang terendah. Dan pada saat dia memulai pertama kali dia naik, ya, kemudian dia ada kontratrend, ya, ada kebalikan awal. Yang ini tidak disebut sebagai awalnya, bukan. Kenapa? Karena ini dilewati sama yang ini, ya, garis yang ini. Titik tertinggi kedua lah boleh dikatakan kalau di sini. Berarti inilah titik terendah kedua ya setelah ini. Ya, titik terendah kedua. Nah, ini di sini, maka ini menjadi awal dari gelombang naik ini. Sampai akhirnya membentuk gelombang akhir. Ini akhir gelombang. Ini gelombang kedua terendah, tertinggi ya setelah ini adalah ini. Tapi setelahnya, maka ini menjadi awal gelombang dari arah tren turun. Jadi mulai perhitungan Elliott wave-nya, kalau kita belajar Elliott wave, maka ini dimulai dari titik nolnya di sini. Terus ini menjadi akhir dari gelombang turunnya. Kemudian cari gelombang kedua yang paling rendah keduanya.
Yang ini yang bagian keduanya, maka ini yang menjadi awal dari gelombang naik. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara ini bisa membuktikan bahwa penggambaran salah satu struktur data menggunakan gelombang Elliott wave-nya menjadi lebih mudah. Bisa menjadi lebih objektif. Ada kesamaan antara satu analisa ke analisa yang lain. Kenapa? Karena titik awalnya sama. Di sini sampai sini. Nah, di beberapa postingan yang saya pernah melihat beberapa postingan terkait dengan analisa di sini, di weekly ya, di post trailing terhadap US dollar, ini disebutkan bahwa ini adalah titik awal dari gelombang, perhitungan gelombang untuk Elliott wave impulse. Jadi dia menggunakan ini sampai sini, jadi dia menghitung seperti ini. Menghitung seperti ini. Gelombang Elliott wave. Nah, ini seperti ini. Di sini nolnya di sini, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, ya, 5 di sini. Misalnya begitu, seperti itu. Dari gambaran ini sebenarnya kalau dari sini ke sini masih oke. Ya, tidak kalau di Elliott wave model sebenarnya ini nggak boleh di sini. Ini sebagai awal dari gelombang dari ini adalah tidak boleh. Tapi yang ini, itu ya. Kemudian dengan persyaratan tertentu di impulse model itu ada sebuah persyaratan khas yang menentukan gelombang tiganya berbanding terhadap gelombang satunya, maka ini adalah tidak memenuhi syarat. Ini sebagai impulse tidak memenuhi syarat. Seperti apa? Nah, silakan Anda nanti bisa menghubungi saya ya untuk lebih detailnya seperti apa persyaratannya itu. Kalau di Elliott wave klasikal ini memang memenuhi syarat seperti ini, ya, memenuhi syarat. Seperti ini memenuhi syarat ya, 1, 2, 3, 4, di sini 3-nya, 4, 5, ya. Saya hilangkan, karena di Elliott wave model ini tidak memenuhi syarat. Nah, untuk menentukan ini seperti apa, ini kita lihat dari sini. Ini adalah kalau saya tarik dari kanal paralelnya yang menghubungi tinggi-tinggi dari masing-masing ini, kemudian rendah-rendah, tapi yang ini dipotong di sini, maka terlihat bahwa ini adalah merupakan korektif. Kenapa begitu? Karena dia turun, naik, dilakukan berulang-ulang melewati titik tengah dari kanal paralel ini. Maka mulai dari sini, ya, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Ini adalah merupakan korektif. Sehingga kemungkinan besar yang menjadi bangun pembentuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini ke sini, hingga dari sini ke sini adalah korektif juga umumnya. Ditandai dengan gelombang 3 tandanya kalau di ininya. Korektif juga. Sehingga dari sini ke sini adalah korektif. Dalam hal ini adalah karena tadi saya sudah gambarkan gelombang impuls dari sini. Kalau saya gambarkan impuls dari sini mulainya, itu tidak memenuhi syarat di gelombang 3-nya di sini. Nah, yang paling memenuhi syarat di sini adalah ini A, B, C, zigzag. Nah, zigzag itu berbedanya dengan si impuls itu hanya di gelombang 3-nya. Kalau di gelombang korektif itu, zigzag itu adalah gelombang C-nya. Kalau di zigzag itu dia berupa C-nya. Nah, pembandingan antara gelombang A terhadap C-nya itu memenuhi syarat sebagai gelombang korektif zigzag. Tapi perbandingan antara 1 kalau di gelombang impuls terhadap 3-nya itu tidak memenuhi syarat. Sehingga ini disebut sebagai zigzag. Nah, yang memenuhi syarat sebagai impuls itu adalah dari sini ke sini justru. Jadi kalau saya gambarkan di sini gelombang impulsnya, yang ini misalnya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini menentukan 5-nya. 5-nya bukan di sini. Di sini. Nah, di sini. Dan ini sudah memenuhi syarat sebagai 5 awal yang disebut sebagai impuls gagal. Gagal dalam artian bahwa gelombang 5-nya itu tidak melewati 3, tapi dari antara sini sampai sini. Maka dari sini kemungkinan besar gelombang yang akan terbangun ini adalah impuls gagal. Dan ini sebenarnya sudah minimal sudah memenuhi syarat. Tingginya ini di sini, udah ada korektif di sini nih, ke bawah. Ini sebagai gelombang 5 sudah memenuhi syarat.
syarat minimalnya sudah terpenuhi. Jadi dia naik ke atas, minimal berbandingnya terhadap gelombang 4 ini sudah memenuhi syarat. Jadi ini seperti ini. Syarat maksimalnya adalah 5. Nah, bila misalnya ini gelombang ini adalah ternyata melewati sampai sini di sini, maka bentuk bangun dari sini ke sini ini bukan impuls. Walaupun misalnya ini persyaratan dari 1 berbanding terhadap gelombang 3-nya itu memenuhi syarat, tapi tidak memenuhi syarat gara-gara 5-nya ini. Kalau 5-nya ini melewati ini, seperti ini, maka ini bukan lagi sebuah impuls. Untuk kasus ini ya, untuk kasus di mana ini seperti ini ya. Ini gara-gara nih gelombang 4-nya ini sampai sini mendekati ke gelombang 1. Cukup jauh, ini sekitar saya perkirakan 61,8. Kalau 61,8 maka 5-nya ada sekitar segini. Maksimal sejajar dengan 3. Atau di bawahnya, dan ini sudah memenuhi syarat. Di sini 38,2. 38,2 ini sudah memenuhi syarat. Nah, kalau ternyata gelombangnya itu naik, katakanlah saya pakai gambar ini. Naik dari sini ke sini sampai sini, ya sampai sini misalnya, itu sampai situ, maka gelombang ini bukan gelombang ini 1, 2, 3, 4, 5, walaupun 3 sudah memenuhi syarat, tapi pada saat berikutnya bahwa ini tidak memenuhi syarat gara-gara gelombang 5-nya itu adalah di sini disebutkan gelombang 5 adalah, kalau gelombang 5 adalah gelombang kedua terpanjang, maka perbandingan syaratnya adalah gelombang 5 dengan gelombang 3. Dalam hal ini sudah tidak memenuhi syarat, sehingga ini bukan impuls, tapi bisa jadi gelombang 1, 2, misalnya di sini sampai sini 3, ini adalah zigzag. Kemudian di sini membangun lagi sebuah korektif yang lain. Kemungkinan besar kalau ini seperti ini adalah misalnya ini A, B, C naik D, E, nanti jatuh ke bawah. Jadi ini mungkin sebuah kombinasi. Tapi ya tadi, ini harus mengikuti dulu persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Persyaratan seperti apakah di impuls, persyaratan apakah di zigzag, itu silakan Anda kalau memang Anda tertarik untuk belajar Elliott Wave, silakan japri ke saya, bisa ya. Atau nanti saya akan bahas di sesi yang lain. Yang sekarang ini yang saya bahas adalah bagaimana menentukan titik awal gelombang, akhir sebuah gelombang, awal sebuah gelombang, akhir sebuah gelombang. Kalau yang ke bawah itu paling bawah, awal sebuah gelombang naik, dia adalah gelombang tinggi kedua, terbawah kedua setelah gelombang akhir. Ini awal gelombang, kemudian ini. Apakah tidak untuk kemungkinan ini dengan ini berdempetan? Memungkinkan saja. Dalam hal ini adalah seperti di sini. Pada saat dia di sini, maka dia adalah menjadi, ininya adalah di sini. Ini di sini, sehingga ini membangun sebuah A, B, C, zigzag. Nah, kalau ininya di sini, maka ini adalah membangun impuls untuk yang sampai sini. Jadi C-nya itu adalah merupakan gelombang impuls dari gelombang C. Jadi gelombang C berupa impuls. Dengan catatan bahwa ini batas minimal sudah memenuhi syarat. Kita lihat maksimalnya. Kalau misalnya di sini, kemudian balik lagi ke bawah, nah itu sudah memenuhi syarat bahwa dia adalah gelombang kelima. Kalau ini baru minimal. Belum kita bisa konfirmasi ya. Belum bisa tervalidasi bahwa itu betul-betul sudah ke bawah apa belum. Tapi yang jelas bahwa awal dari gelombang, akhir dari gelombang, awal gelombang, akhir gelombang, awal gelombang, akhir gelombang, awal gelombang, akhir gelombang naik adalah paling tinggi, awal gelombang turun adalah tertinggi kedua. Mungkin sekian dulu pembahasan dari saya tentang bagaimana menentukan gelombang awal dan gelombang akhir dalam sebuah analisa gelombang. Sekian dan terima kasih.